Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Prime dan kita masih berbincang-bincang dengan Ketua Dewan Guru Besar UI, Har Kristuti. Kemudian juga sudah bergabung bersama kita aktivis pergerakan rakyat dan juga jubir Timnas Amin ini ya, Pak Bang Jumhur Hidayat. Kemudian ada mantan BEM UI, Manik Mergana yang juga dari TPN Ganjar Mahfud. Dan juga dari TKN Prabowo Gibran ada Bang Noel. Baik, saya kembali ke Bu Har Kristuti. Bu Har Kristuti, jika apa yang memang disuarakan tadi adalah suara kebangsaan itu kemudian bersama dengan segala sivitas dari beberapa universitas di Indonesia, kemudian itu dilaksanakan oleh langsung sajalah kepada Pak Jokowi gitu ya, dilaksanakan oleh Pak Jokowi seperti yang diharapkan begitu. Tapi pada kenyataan jika saja nantinya ternyata masih saja yang menang adalah anaknya, apa yang akan dilakukan? Oh, saya tidak bicara tentang siapa yang menang ya Pak ya. Ya itu sih, itu nanti terserah pada masyarakat. Akan tapi prosesnya. Jadi yang kami suarakan ini kan sebenarnya seperti tadi dikatakan teman-teman juga adalah bukan suara hanya satu Har Kristuti gitu kan atau 2-3 guru besar, tapi ini kan kita lihat adalah suara dari guru besar yang ada di tempat-tempat yang berbeda ya. Dan kami sebelumnya memang tidak pernah ngomong-ngomong besok ada deklarasi ya, ada seruan ya, tapi masing-masing merasakan bahwa ada nih yang nggak pas nih di sini. Ya, jadi kami berharap memang kami punya hak untuk betul tadi kita diberi kebebasan untuk berbicara, tapi kami juga berharap bahwa apa yang kami sampaikan itu kan bukan kaleng-kaleng kan. Yang kami sampaikan adalah berdasarkan pada data yang ada dalam masyarakat, evidence based. Dan usulan kami juga bukan usulan yang mau memenangkan salah satu paslon, kami nggak ada hubungannya. Guru besar itu, academician itu nggak ada hubungannya Pak dengan para paslon. Apalagi kami PNS. PNS itu kan harus netral. Walaupun menterinya boleh nggak netral, itu menurut saya itu agak ajaib juga gitu ya. Ya Manik ya. PNS netral tuh. Tapi terlepas dari itu kami tetap netral. Jadi kami nggak peduli siapa nanti yang yang menang, bagaimana pemilih, tapi kita memastikan bahwa proses ini berjalan dengan baik. Baik. Ya itu yang semuanya berprinsip pada kejujuran, keadilan, ya, dan ketataatan hukum ini buat kami yang paling penting dipahami oleh semuanya. So it's not about paslon. Kita nggak bicara soal paslon mana siapa, itu yang tidak menjadi isu bagi teman-teman akademisian, karena kami semua adalah akademisi yang netral. Baik, pertanyaan yang sama juga saya coba tanyakan ke Bung Jumhur. Gimana Bung? Ya. Apa yang akan dilakukan? Sebab kalau tidak salah Anda tadi sempat menyatakan juga bahwa meminta untuk Pak Jokowi mundur atau cuti. Ya, itu kalau perspektif saya, idealnya itu Pak Jokowi mundur. Karena menurut saya, daya rusak Pak Jokowi untuk demokrasi dan ekonomi itu parah gitu ya dalam beberapa bulan terakhir ini. Itu perspektif kebangsaan. Tapi kalau perspektifnya pemilu saja, jangka pendek, saya minta Pak Jokowi ya cuti. Sebelum cuti buat instruksi presiden untuk memastikan seluruh aparat yang ada di bawah eksekutif khususnya itu betul-betul tidak boleh lagi main-main dengan persiapan pemenangan, katakan paslon-paslon lah kira-kira begitu ya. Nah ini penting, itu minimalnya. Karena apa? Karena apapun seorang presiden itu di negara yang masih sangat feudalistik dan memegang kekuasaan penuh itu luar biasa Pak pengaruhnya begitu, terutama masyarakat yang memang semacam dipelihara untuk dalam hidup subsisten ya, sehingga bansos itu yang menjadi penting. Bansos itu juga bagus, tapi kan seolah-olah terklaim ya menjadi diserahkan oleh Pak Jokowi oleh penguasa sekarang sehingga ada kaitan itu. Bansos itu uang rakyat dan itu memang harus kalau negara rakyat membutuhkan. Jadi menurut saya gaya seperti ini harusnya nggak boleh terjadi, dan itu hanya terjadi kalau kita Pak Jokowi kritis. Kalau ditanya secara lebih luas ya ideal
mundur dan kita lakukan pemilu tanpa Jokowi, itu yang paling ideal. Ya, kan tidak semua yang ideal bisa kita raih, kira-kira begitu, Pak. Baik, Bang Noel, gimana Bang Noel? Apa tuh? Gimana nya? Iya, menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Jumhur dan Ibu Harkristuti. Apa, saya senang Jumhur ngomong presiden turun, presiden cuti. Ya senang, itu kan hak pendapat dia. Dan itu dihormati dong, jangan enggak. Jangan dibungkam, jangan dilarang, jangan diteror, jangan diintimidasi. Tapi kan dengan dasar artinya ada dasar bahwa ada kecurigaan juga nih bahwa ini akan berlaku tidak netral begitu. Sejak kapan kekuasaan itu netral? Gimana teori mana negara kekuasaan itu netral? Nggak ada gitu loh. Kita jangan dibodoh-bodohin dengan narasi orang yang sebetulnya udah kalah nih. Kan ini sebenarnya narasi yang hari ini berkembangkan, narasi kelompok sebelah yang sebenarnya udah ngangkat bendera putih. Udah, yang sebelah itu suruh jangan bikin eskalasi yang merusak demokrasi lah. Oke, kelompok sebelah ini yang mana nih? Dengan narasi dan kelompok sebelah yang mana nih? Terjadi, mereka sedang meneror demokrasi yang ada hari ini. Itu terbalik sekali logikanya seperti ya Bang Noel. Begitu, ya, silakan Mas Manik, silakan Mas Manik. Itu faktanya deh. Hari ini banyak kelompok-kelompok yang sedang meneror demokrasi. Kekuasaan seharusnya bisa mereka itu kelompok demokrasi yang palsu. Isinya para penipu rakyat semua. Itu maling itu. Garong-garong, dan itu terjadi maling itu semua tuh. Menteri-menterinya Pak Jokowi orang hebat. Kualifikasi bansos sebagai bantuan dari presiden. Hebat semua, Prof, hebat semua itu. Mereka punya sosok integritas lah. Kayak kamu ini juga punya integritas, saya suka. Noel, ada dalam beberapa aspek ada benarnya, karena memang yang terjadi sekarang sebetulnya civil society melawan state, bukan hanya pemerintah. Ketika undang-undang KPK itu kan sebenarnya tidak disukai oleh banyak civil society, semua orang, tapi DPR dengan sangat gembira ria menyetujui undang-undang omnibus law juga. Itu sebenarnya perlawanan civil society dengan state. State itu ada pemerintah dan ada DPR. Iya, negara. Saling menikmati. Saya setuju itu. Ya, jujur memang bermasalah semua gitu. Jadi ya harus diriset ulang kelihatannya. Emang harus. Tapi setidaknya inilah dalam pemilu ini, walaupun kita tidak bisa meriset ulang, beberapa yang bisa kita perbaiki ya. Ya, misalnya okelah pemilu betul luber jurdil dan sebagainya. Nah itu terasa Pak Noel soal seperti itu ya kan. Itu. Baik, silakan Mas Manik. Tadi belum menyelesaikan apa yang ingin disampaikan. Iya, ya jadi sebenarnya ini penegasan kembali gitu ya, seperti yang tadi Bang Noel sampaikan bahwa tidak ada kekuasaan yang netral, tapi perlu Oke, tampaknya terputus lagi dengan Mas Manik. Halo? Personifikasi bansos sebagai bantuan dari Pak Jokowi. Itu sebenarnya sudah memberikan pembohongan pada publik bahwa bansos itu datangnya dari pajak rakyat, uang rakyat, kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat, bukan dari person. Kemudian kita juga sama-sama mengetahui bagaimana adanya konflik kepentingan, katakanlah gitu ya, pada saat putusan MK dikeluarkan untuk menaikkan Gibran sebagai cawapres, yang kita juga sudah mengetahui bahwa itu sudah ada putusannya dari MK gitu ya, tidak etik. Apakah kemudian kita bisa membenarkan hal-hal seperti itu? Karena kekuasaan seharusnya berdasarkan pada etika, Bang. Dari etika itulah kemudian kita bisa memaknai bagaimana seseorang itu memiliki kenegarawanan yang baik atau tidak. Dan pucuk kepemimpinan harusnya ditunjukkan pada presiden, oleh presiden menterinya, Bang. Itu ideal tuh yang Anda sebut itu. Saya udah bilang, pemerintah ini termasuk DPR juga adalah produser hukum positif yang paling sempurna lah. Semua etik bisa dilanggar, tapi ujungnya menjadi hukum positif dan itu berlaku. Nah ini yang memang problem. Ya dari mana menyelesaikannya itu kita harus betul-betul merefer kepada guru besar tadi itu. Apa mungkin kita sama-sama melakukan tekanan yang lebih kuat, tidak hanya guru besar, bersama-sama civil society yang lain, memastikan ada bahaya besar kalau sikap-sikap seperti itu dipertahankan. Kira-kira itu ideal dari Pak Anies benar. Baik, jika itu memang mau bergerak bersama, kepada siapa itu akan kemudian ditujukan begitu, Bung Jumhur?
Ya, kepada Presiden, kepada DPR, kita nyatakan kalau ini tidak bisa dilaksanakan secara yang diharapkan itu, ya apa tawarannya kita sama-sama minta Presiden mundur atau cuti. Dan cuti kan masih masuk akal lah, sebulan gitu. Kalau nggak mau juga ya memang. Nah, kan kita tidak tahu apa namanya, ada satu mekanisme lain yang akhirnya bisa menyelesaikan satu masalah bangsa kalau pelik ya. Nah, ini semua orang bisa mengatakan macam-macam lah. Ya, Bung Noel, ada komentar mengenai hal tersebut bahwa banyak hal yang memang mesti diperbaiki di sini, begitu Anda juga setuju? Saya sangat setuju apa yang disampaikan Bung Jumur ya. Dan saya sangat senang dengan adanya Prof. Arstuti, kemudian ada Manik. Ya, ini kan mereka juga keprihatinannya sama dengan keprihatinan saya. Karena gini, jangan sampai kekuasaan itu terlalu absolut mengontrol rakyat, dan ini menjadi ancaman buat demokrasi yang menjadi pilihan kita bersama hari ini. Makanya saya tidak menolak dengan adanya petisi, keprihatinan yang dilakukan kawan-kawan dari Sivitas Akademik UI dan semuanya lah, itu bagus sekali. Biar apa? Lihat nih, bangsa ini tidak akan mau para intelektualnya membiarkan kekuasaan itu ugal-ugalan. Tapi kan problemnya ini orkestrasinya sama dengan orkestrasi yang hari ini berseberangan dengan pendukung Prabowo, gitu. Orkestrasi Manik tadi hampir sama dengan orkestrasi yang dilakukan oleh Hasto. Tadi misalnya siapa juga sama. Jadi saya bilang ini, maaf saya tidak mau bilang bahwa ini partisan. Tapi saya coba ini sebagai analisa. Itu kan analisa itu bisa salah, bisa benar. Tapi terkesan narasi itu sama gitu loh. Artinya dengan Sivitas Akademika ini narasinya sama gitu. Kalau jadi saya tidak akan mau ikut pemilu. Gitu. Udah tahu saya ikut pemilu, jangan ikut pemilu. Gitu. Itu lebih hormat menurut saya. Ngeriset negara ini itu jadi benar. Posisi tawar demokrasi itu benar-benar ada. Nah, ini kan munafik semua, mau kalah teriak-teriak, gitu. Ini ngomong politisi bansos, di sisi lain korupsi bansos. Ini nggak fair menurut saya, gitu loh. Jadi ya kedepan ini ya penting lah apa yang disampaikan Jumur itu ya di riset aja lah, biar demokrasi ini biar posisinya sama kita, gitu loh. Dan saya yakin sekali Pak Jokowi bekerja untuk bangsa dan rakyat ini. Semakin tertekan Pak Jokowi, semakin dia memaksimalkan menjaga demokrasi. Semakin dia dihina, menurut saya semakin juga dia akan membuktikan bahwa pemerintahan setelah dia akan lebih baik dari sebelumnya. Itu, saya punya keyakinan itu. Mas Manik, apa betul memang ada orkestrasi seperti itu, Mas Manik? Saya mau menambahkan sedikit mungkin. Ya, kalau seandainya kami terkesan partisan tadi ya Bang Jumhur, ataupun saya, katakanlah gitu ya, terkesannya partisan narasinya. Kalau begitu mari sama-sama mendengarkan apa yang disampaikan oleh para guru besar universitas kampus. Kita tidak bisa menuduh mereka kemudian katakan bahwa mereka adalah orang partisan, tidak. Ini datang dari Sivitas Akademika dan saya rasa ini jauh lebih namanya analisa, kan kita benar bisa salah. Daripada elektoral. Kan bukan kalian aja boleh beropini. Pemilu Bang Wel. Kalau seandainya memang salah, itu analisa. Analisa itu kan kita benar bisa boleh. Kalian juga analisa. Kan sama-sama tinggal kita beradu argumentasi. Gitu loh. Saya punya hak berargumentasi terhadap penyanggahan yang Anda sampaikan, gitu. Karena apa yang saya lakukan argumentatif, namanya analisa, bisa benar bisa salah. Yang benar absolut kan cuma Tuhan, bukan manusia. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, sebentar saya akan ada informasi sedikit. Alumni Perguruan Muhammadiyah atau APM tidak ketinggalan menyampaikan pesan kebangsaan menyikapi kondisi politik Indonesia. APM juga menyayangkan adanya campur tangan Presiden dalam kontestasi Pilpres 2024. Alumni Perguruan Muhammadiyah APM menyayangkan cawe-cawe Presiden Joko Widodo dalam penyelenggaraan Pilpres 2024 sehingga menimbulkan kesan ingin melanjutkan kekuasaan. APM juga menyayangkan sikap Presiden yang makin menunjukkan keberpihakan dalam Pilpres 2024. Koordinator Nasional Bapak Hardiansyah STMM, kepadanya saya persilakan. Menyatakan petisi hapus Prabowo Gibran atau disingkat dengan PHP Gibran. Dalam khitohnya, Muhammadiyah adalah organisasi sosial keagamaan, bukan organisasi politik, tidak terafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik atau organisasi politik manapun.
Namun demikian, bukan berarti Muhammadiyah apolitik serta abai dengan persoalan politik. Politik Muhammadiyah adalah politik kebangsaan, bukan perjuangan politik praktis untuk merebut kekuasaan. Baik, kita kembali lagi berdialog dan kali ini closing statement langsung saja saya kasih kesempatan kepada Prof. Har Kristuti untuk menyampaikan apa yang kemudian akan disampaikan harapannya dari petisi ini. Ya, harapannya adalah tentu saja pertama kami berharap para pemuka bangsa ini melakukan tugas-tugasnya dengan baik ya, sebagai pemimpin bangsa, bukan pemimpin kelompok lain-lainnya. Dan tadi dibicarakan secara khusus tentang apa keberpihakan presiden pada kelompok tertentu. Saya rasa memang mau tidak mau harus dihentikan. Karena ini kita bicara soal pemimpin bangsa. Sehingga saya berharap bahwa nanti Bang Noel akan bisa menyampaikan ya Pak ya, bahwa udah nggak usah lah berpose dengan partai tertentu, kemudian membagikan atas nama tertentu. Itu buat saya nggak bagus sebagai seorang presiden. Kami berharap dia kembali lagi menjadi presiden yang dihormati oleh seluruh rakyat karena memang mengutamakan isu kejujuran dan keadilan. Jadi bukan keberpihakan. Ini yang kami harapkan dari Jokowi. Baik, ya Bang Noel silakan. Ya, semoga demokrasi ke depan ini tidak bisa didikte oleh para politisi busuk ya. Kita udah capek. Semoga demokrasi kita menghasilkan demokrasi yang kuat. Artinya rakyat bisa benar-benar mengontrol kekuasaan. Itu harapan saya ke depan. Saya tetap pada berdiri tegak lurus terhadap demokrasi yang menjadi pilihan politik saya. Itu. Baik. Itu penting sekali untuk disampaikan ke siapapun. Baik, itu harapan kita juga. Ke Mas Manik, silakan Mas Manik untuk closing statement malam hari ini. Masih di mute, masih di mute, Mas, boleh di unmute ya? Ya. Oh iya, yap, sorry. Yap, sekali lagi saya percaya bahwa hari ini apabila guru besar kita sudah berbicara tentang masalah demokrasi di Indonesia, artinya ini sudah jauh lebih besar masalahnya daripada sekadar elektoral ataupun pemilu semata. Kita sudah diberikan peringatan bahwa demokrasi kita sedang terancam hari ini dan perlu padanan dari negarawan-negarawan yang harusnya hadir memberikan contoh kepada masyarakat. Apabila kemudian narasi dan juga kritik yang disampaikan oleh para akademisi, sivitas akademika dari kampus kemudian diabaikan dan dianggap atau dipelintir sebagai narasi partisan, saya rasa negara ini mesti hati-hati. Karena kita harus benar-benar mendengarkan para akademisi, kita harus benar-benar mendengarkan orang-orang yang berada di dalam kampus bahwa ini adalah peringatan yang memang sesuai berdasarkan evidence atau kita katakan tadi evidence based. Kritik yang hari ini sampai kepada kita harus kita lihat lagi lebih besar maknanya daripada sekadar pemilu. Tapi upaya menyelamatkan demokrasi agar generasi masa depan kita bisa memiliki Indonesia yang lebih baik. Saya rasa itu saja. Baik, itu juga kita harapkan. Bung Jumhur, silahkan closing statement terakhir untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Ya, kalau saya berharap para Dewan Guru Besar itu tidak memberikan pernyataannya sebagai puncak tingkat. Baik, tampaknya terputus lagi Bung Jumhur. Terima kasih banyak sekali lagi. Demikian dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Bang Noel, terima kasih Prof. Har Kristuti, demikian juga Mas Manik. Bagaimana? Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Salam sehat selalu dan selamat malam.